Welcome back to my channel Rudy Konsultan, channel yang membahas tentang informasi perpajakan dan tutorial tentang aplikasi perpajakan. Info jenis natura dan kenikmatan dalam batasan tertentu yang bebas pajak sudah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dan video kali ini kita akan bahas ya tentang natura dan jenis kenikmatan dengan jenis dan atau batasan tertentu. So, sebelum gue lanjut, untuk teman-teman yang mungkin baru lihat channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe. Jangan lupa teman-teman nyalain juga loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terupdate dari Rudy Konsultan. Nah, ini adalah natura dan atau kenikmatan dengan jenis dan atau batasan tertentu dikecualikan sebagai objek pajak. Terdapat 11 jenis natura atau kenikmatan dengan batasan tertentu. Berikut rinciannya seperti yang dimuat dalam PMK 66 tahun 2023. Ini saya kutip dari ddtcnews.co.id ya. Jadi teman-teman yang mau membaca artikel terkait dengan perpajakan, teman-teman bisa akses ke ddtcnews.co.id. Nah, jumlah batasan tersebut yaitu jenis natura atau batasan tertentu dari natura berupa kriteria penerimaan atau nilai dari natura. Kemudian poin yang kedua yaitu jenis kenikmatan dan batasan tertentu dari kenikmatan berupa kriteria penerima nilai atau fungsi kenikmatannya. Nah, di sini ada 11 jenis natura ya. Jadi teman-teman jangan skip video ini jadi agar menambah informasi untuk teman-teman. Jadi ketika misalnya di perusahaan teman-teman ada jenis pemberian, apakah termasuk dalam kategori natura atau bukan. Untuk yang pertama adalah bingkisan dari pemberi kerja antara lain berbentuk bahan makanan, bahan minuman, makanan atau minuman dalam rangka hari besar keagamaan meliputi hari raya Idul Fitri, hari raya Natal, hari raya suci, Nyepi, atau hari raya Waisak ataupun tahun baru Imlek ya. Batasannya adalah diterima atau diperoleh seluruh pegawai. Jadi ketika perusahaan teman-teman yaitu ada bingkisan yang diberikan pada saat hari raya besar dan batasannya diterima oleh seluruh pegawai, maka itu masuk dalam kategori natura. Poin yang kedua yaitu bingkisan dari pemberi kerja yang diberikan selain dalam rangka hari raya keagamaan sebagaimana yang dimaksud pada angka 1, yaitu A. diterima oleh pegawai dan secara keseluruhan bernilai maksimal sebesar 3 juta per pegawai atau per tahun pajak. Jadi istilahnya pemberian tersebut diberikan sepanjang tidak lebih dari 3 juta, maka bisa dianggap sebagai natura. Terus kemudian kita lanjut ke jenis yang ketiga ya, yaitu peralatan atau fasilitas kerja yang diberikan kepada pegawai untuk pelaksanaan pekerjaan antara lain komputer, laptop atau ponsel beserta penunjangnya seperti pulsa dan sumbangan internet. Itu juga diterima jika diterima oleh pegawai dan menunjang pekerjaan pegawai, itu sudah termasuk natura juga. Jadi ketika misalnya teman-teman dapat ponsel ataupun laptop, itu bisa dianggap sebagai natura. Terus kemudian fasilitas pelayanan kesehatan dan pengobatan dari pemberi kerja. Nah, batasannya adalah diterima dan diperoleh seluruh pegawai, terus kemudian diberikan dalam rangka penanganan, yaitu misalnya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, terus kemudian ada kedaulatan penyelamatan jiwa, kemudian ada pengobatan lanjutan sebagai akibat kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Jadi fasilitas pelayanan tersebut sepanjang dalam batasannya tersebut, teman-teman bisa menganggapnya sebagai natura. Lanjut ke poin 5, yaitu fasilitas olahraga yang dari pemberi kerja selain fasilitas olahraga golf, pacuan kuda, balap perahu motor, terbang layang atau olahraga otomotif, yaitu batasnya diterima oleh seluruh pegawai dan keseluruhan bernilai maksimal sebesar 1,5 juta per pegawai dan per tahun. Jadi kalau misalnya anggapannya di perusahaan teman-teman ada memberikan fasilitas yaitu
untuk fasilitas olahraga, terus kemudian nilainya dalam akumulasi dalam 1 tahun sudah lebih dari 1,5, maka yang diperbolehkan hanya 1,5 saja yang mendapatkan fasilitas natura. Selanjutnya nanti sebagai tunjangan dan itu masuk ke objek pajak 21. Nah, terus poin yang keenam yaitu fasilitas tempat tinggal dari pemberi kerja yang bersifat komunal atau bersifat bersama-sama, antara lain mes, asrama, pondokan atau barak. Itu juga batasannya adalah diterima atau diperoleh pegawai. Jadi ketika teman-teman mungkin punya perusahaan terus kemudian menyewakan mes atau kontrakan ya untuk karyawannya, itu bisa dianggap sebagai natura. Terus kemudian di poin 7 yaitu fasilitas tempat tinggal dari pemberi kerja yang hak pemanfaatannya dipegang oleh perseorangan atau individual, antara lain apartemen atau rumah tapak. Batasannya adalah diterima atau diperoleh pegawai dan secara keseluruhan bernilai maksimal yaitu 2 juta per pegawai atau per bulan. Jadi misalnya teman-teman punya pegawai terus kemudian diberikan apartemen, maksudnya untuk disewakan apartemen sepanjang nilai per bulannya itu di bawah 2 juta, maka itu bisa dianggap sebagai natura. Yang kedelapan yaitu fasilitas kendaraan dari pemberi kerja diterima atau diperoleh pegawai. Batasannya adalah pegawai yang dimaksud adalah diterima atau diperoleh pegawai. Dan yang B-nya yaitu secara keseluruhan bernilai maksimal 2 juta per bulan atau per pegawai. Nah, terus kemudian poin 9, fasilitas iuran kepada dana pensiunan pendirian telah disahkan oleh OJK dan ditanggung oleh pemberi kerja. Itu juga diterima dan diperoleh oleh seluruh pegawai. Terus kemudian ada fasilitas kepribadian antara lain berbentuk musola, masjid, kapal ataupun pura, diperuntukkan semata-mata untuk kegiatan pribadi, itu bisa juga dianggap sebagai natura. Nah, terus kemudian di poin 11 ini yaitu seluruh natura dan kenikmatan yang diterima oleh atau diperoleh di tahun 2022, batasannya adalah diterima atau diperoleh pegawai atau pemberi jasa. Jadi itu ada 11 ya, yaitu jenis natura yang bisa dimanfaatkan. Terus kemudian ada batasannya juga. Jadi ingat-ingat ketika teman-teman mau menganggap natura, apakah poin tersebut masuk dalam 11 kategori ini. Jika memang bukan, ya maka dianggap sebagai salary atau pendapatan. Jadi masuk ke objek pajak 21. So, sebelum gue closing, untuk teman-teman yang ngerasa video ini bermanfaat, tidak ada salahnya share ke teman-teman kalian agar informasi yang saya sampaikan bisa tahu orang banyak. Terima kasih sudah menonton, sehat selalu teman-teman, dan sampai jumpa.